Hai minasang, kali ini Pandai Kotoba mau memperkenalkan bahasa Jepang buat minasang yang baru mulai atau tertarik belajar bahasa Jepang. Kita mulai perkenalan dari huruf dan struktur kalimat ya minasang. Yang pertama kita belajar dari huruf bahasa Jepang. Jadi huruf bahasa Jepang ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah hiragana berjumlah 46 huruf, katakana berjumlah 45 huruf, dan kanji berjumlah 5.000 huruf. Tapi minasang nggak perlu khawatir, kita nggak perlu ngafalin 5.000 huruf, cukup 2.000 hurufnya saja. Oke, kita lanjut ke fungsi dari hiragana. Jadi hiragana ini dipakai untuk semua kata dan nama dalam bahasa Jepang. Yang kedua dipakai sebagai pengganti kanji. Jadi kalau misalnya kanjinya susah dibaca, bisa dibaca menggunakan hiragana. Lalu dipakai sebagai pelengkap pada kanji. Jadi kanji diikuti dengan hiragana. Dan yang terakhir itu untuk partikel. Jadi partikel ini ada di kalimat bahasa Jepang sebagai penunjuk konteks dari kalimat. Supaya makin jelas kita lihat contoh dari penggunaan hiragana ya. Yang pertama ada hiragana pada kanji. Situ ada kata taberu ya. Jadi huruf ta ditulis menggunakan kanji dan beru ditulis menggunakan hiragana. Ya. Artinya makan. Lalu berikutnya ada kata atsui. Atsu ditulis dengan kanji dan i ditulis dengan hiragana. Artinya panas. Sedangkan hiragana sebagai partikel, kalian bisa lihat situ ada watashi wa naruto desu ya. Setelah watashi itu ada wa ya. Jadi kata wa ini yang ditandai merah adalah partikel ya, sebagai penunjuk dari konteks kalimat. Oke, kalau gitu kita lanjut berikutnya ke fungsi katakana. Jadi katakana ini dipakai sebagai penulisan nama orang asing dan kata serapan dalam bahasa asing juga. Juga ditulis untuk menulis suara dan bunyi. Dan yang terakhir dipakai untuk menulis menekankan kata. Misalnya ada huruf yang ditulis menggunakan hiragana atau kanji. Nah, kalau ditulis dengan katakana ada kesan menekankan gitu minasang. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya, itu fungsi kanji. Yang pertama adalah dipakai untuk memudahkan memahami makna. Kenapa? Karena kanji ini bentukannya simbol minasang. Jadi satu huruf itu dia udah punya makna banyak. Jadi dengan adanya kanji kita bisa langsung ngebak ini arti dari kalimatnya seperti apa, meskipun kita nggak tahu cara bacanya. Dipakai juga untuk mempersingkat tulisan. Kenapa? Kalau pakai hiragana itu bakal panjang banget tulisannya minasang. Dengan adanya kanji ya, jadi mempersingkat semuanya. Dan yang terakhir adalah memudahkan membaca teks. Kenapa? Karena dalam bahasa Jepang itu dia nggak ada spasi minasang, pemisah antar kata. Jadi dengan adanya kanji ya, dengan adanya kanji ini memudahkan membaca antara hiragana dan kanji ya. Jadi mana harus berhenti, mana lanjut gitu, jadi kelihatan. Oke, jadi itu fungsi kanji. Meskipun pusing, tetap ada artinya. Nanti kalian akan semakin mahir membaca hiragana dan kanji, akan merasa bahwa kanji memudahkan segalanya. Oke, berikutnya kita lanjut ke struktur kalimat ya, atau susunan kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang ini berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita tahu urutan kalimat ya, urutan kata dalam kalimatnya itu adalah SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan ya. Jadi setelah predikat itu udah pasti objek. Nah, sedangkan dalam bahasa Jepang itu terbalik. Jadi bentuknya itu SKOP. Subjek, keterangan, objek, predikat. Jadi objek dulu baru predikat, dan predikat ini ditaruh di paling akhir. Minasang. Dan satu lagi dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya partikel dalam kalimat. Partikel ini udah aku bilang tadi bahwa sebuah huruf hiragana yang menunjukkan konteks kalimat. Supaya makin jelas kita cek contoh kalimat berikut ya. Sini ada contoh kalimat watashi wa gohan wo tabemasu. Watashi wa gohan wo tabemasu. Watashi, saya, gohan, nasi, tabemasu, makan. Lalu di antara kata tersebut ada huruf wa yang ditandai merah ya, dan o. Nah, ini adalah partikel minasang. Wa di sini fungsinya sebagai topik. Jadi si topik dari kalimat ini adalah watashi alias saya. Lalu ada partikel o. Di sini partikel o ini dipakai sebagai penghubung antara objek dan predikat. Objeknya di sini jelas adalah nasi ya, gohan, dan predikatnya adalah tabemasu. Gimana minasang? Jelas? Kalau belum jelas silakan tanya di kolom komentar ya. Nanti Pandai Kotoba akan bikin lagi konten-konten yang bikin minasang makin paham tentang bahasa Jepang, oke? Pokoknya notifikasinya nyalain, like, dan subscribe channel kami juga ya. Ja, mata ne!